بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Ihya Ulumuddin al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Ila an qala wal maqsudu, dan maksud anna rajula, bahwasanya seorang itu qad yuhibbu, terkadang dia mencintai farasahu, kudanya, bihaisu, dengan sekiranya law khira, jikalau diberi pilihan, baina an yukhadha minhu, antara diambil darinya, wa baina an taldabahu aqrab, dan antara dia digigit kalajengking, asara sabra, maka dia akan lebih memilih sabar, ala ladgil agrab, daripada gigitan kalajengking. Bukan. Ala berarti dia lebih memilih sabar untuk digigit. Untuk digigit oleh apa? Tadi kalajengking. Asar sobra ala ladul akbar. Berarti jangan diambil barangnya. Mendingan ada digigit oleh kalajengking daripada diambil. Berarti ini cinta banget nih. Tapi kan ada. Faidan, maka berarti alamu firakil farasi, sakitnya perpisahan dengan kuda, indahu, baginya, a'zamu, itu lebih besar, min ladgil agrab, daripada gigitan kalajengking. Wa hubbuhu lil farasi, dan kecintaannya dia kepada kuda, huwallazi yaldaghu, itu yang menggigitnya. Idza ukhidha minhu, apabila diambil darinya, farasuhu, kudanya. Berarti apa? Sakitnya dia, rasa sakitnya dia diambil kudanya, bagi dia ini, karena dia cinta banget dengan kudanya, lebih berat dibandingkan gigitan atau sengatan dari kalajengking bagi dia, karena dia cinta kepadanya. Maka kalau terpisah menjadi lebih sakit dari itu. Baik. Faliyasta'idda li hadhil ladagat, maka dia siap untuk gigitan Maka itu. hendaknya bersiap diri atau bersiap untuk Li hadhil ladagat, untuk gigitan itu. gigitan ladagat jamak daripada ya. Fa innal mauta, maka sesungguhnya kematian itu, ya khulu minhu, mengambil darinya, farasahu, kudanya, wa markabahu, dan kendaraannya, wa darahu, dan rumahnya, wa aqarahu, dan asetnya, wa ahlahu, dan keluarganya, wa waladahu, dan anaknya, wa ahbabahu, dan orang-orang yang dicintainya, wa ma'arifahu, dan orang yang dia kenal, wa yakhudhu minhu, dan mengambil darinya, jahahu, kedudukannya, wa qabulahu, dan sifat penerimaannya, bal yakhudhu minhu, bahkan mengambil darinya, sam'ahu, pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya, wa a'dha'ahu, dan anggota tubuhnya, wa yai'asu, dan tidak ada harapan, dan dia akan putus asa atau putus harapan. wa yai'asu, dan akan putus asa, min ruju'i, daripada kembali, jami'i dzalika, semua itu, ilaihi, kepadanya. Fa idza lam yuhibba siwahu, apabila dia tidak mencintai selainnya, waqad akhadha, dan dia telah mengambil, jami'a dzalika minhu, semua itu darinya. Fadzalika, maka hal itu, a'zamu alaihi, lebih berat baginya, minal aqaribi, daripada kalajengking, wal hayyati, dan juga ular-ular. Kama lau, Sebagaimana dia ambil, jadi beliau ingin menekankan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan hatinya cinta dengan harta bendanya dia. Kalau begitu, coba ditanya, ente mendingan hilang mobil ente atau gigit sama akrob? Oh, mendingan gigit akrob, masa kehilangan mobil? Berarti ente cinta banget, kuat kecintaannya kepada barangmu. Maka siap-siap, kalau kehilangan berarti dia sedih banget kan? Maka siap-siap orang yang semacam itu, yang meletakkan semua benda-benda ini, atau rumahnya, atau keluarganya ada di dalam hatinya, siap-siap dengan kematian dia akan merasakan yang lebih pedih dibandingkan digigit oleh kalajengking. Kenapa? Karena semua disukai. Bahkan dia akan sedih karena ditinggal dengan keluarganya, anaknya. Gimana orang keadaan ketika anaknya nggak ada, ditinggal? Sedih. Kalau dia yang mati, terus kesedihannya lebih dari itu.
karena dia mencintainya. La ilaha illallah. Beliau menekankan bahwa jangan sampai di dalam hati kita jadikan apa yang ada daripada kehidupan duniawi ini melekat menjadi kecintaan dalam hati kita. Kalau sekedar suka, sekedar nyaman, nggak masalah. Tetapi kalaupun kehilangan semuanya, tetapi dia di sisi Allah diridhoi, maka dia nggak keberatan. Berarti dia ringan. Tapi kalau masih berat dalam hatinya dan suka sedih kalau kehilangan, nah, ente bakal repot. Ketika meninggal maka siksaanmu yang paling pertama adalah siksa terpisah dengan yang engkau cintai tersebut. La ilaha illallah. Taib. Wa kama, dan sebagaimana lau ukhidza dzalika minhu, jikalau diambil hal tersebut darinya, wa huwa hayyun, dan dia dalam keadaan hidup, fa ya'zumu iqabuhu, maka menjadi besar siksaannya. Fakadzalika idza mata, apa begitu juga apabila dia mati. Anna qad bayyana, karena kami telah menjelaskan, annal ma'na alladhi, bahwasanya makna yang huwal mudraku, yang dirasakan, lil alami, pada rasa sakit, wal ladzati, dan kelezatan, lam yamut, tidak mati. Jadi kalau meninggal, rasa untuk merasakan sakit dan merasakan sedih atau merasakan nikmat itu nggak hilang. Dengan kematian itu nggak hilang loh. Yang hilang itu cuman kekuatan kita untuk mengatur anggota tubuh kita, udah nggak punya kuasa itu. Tapi kesedihan, yaitu yang adanya di hati, hatinya nggak mati, itu ada. Ruhnya itu yang merasakan kesedihan, kesenangan itu ada. Jadi dia bakal sedih banget. La ilaha illallah. Ayo. Bal, bahkan adzabu, siksaannya dia ba'dal mauti, setelah kematian, asyad, lebih sakit. Li'annahu, karena dia fil hayati, semasa hidup, yatasalla, bersenang-senang, bi asbabin, dengan sebab-sebab, yushgilu biha, yang menyibukkan dia dengan sebab tersebut, hawasahu, panca inderanya, min mujalasatin, daripada duduk, wa muhadasatin, dan ngobrol. Wa yatasalla, dan dia bersenang-senang, bi raja'il audi ilaihi, dengan berharap kembali kepadanya. Jadi kalau senang dengan keluarganya, dan dia kalau terpisah sedih kan, tapi kan dia mengharap bakal nanti ketemu lagi. Tapi kalau mati pisah tanpa ketemu lagi. La ilaha illallah. Baik. Wa yatasalla, dan dia bersenang-senang, bi raja'il iwadi, dengan mengharap pengganti minhu, darinya. Wala silwata ba'dal mauti, dan tidak ada hiburan setelah kematian. Kadin sadda, karena telah tertutup alaihi, atasnya, turuqut tasalli, jalan-jalan senang-senang. Wa hasalal ya'su, dan terjadi putus asa. Faida kullu komisin, maka apabila semua gamis, lahu, yang dia punya. Faida kullu, maka menjadi, itu faida itu bukan apabila. Faida kullu gomisin, maka menjadi kullu gomisin, setiap semua gamis, lahu, yang dia punya, wa mindilin, dan juga tisu. Qad ahabbahu, yang telah dia cintai, bihaitsu, dengan dulu mandil itu kain yang kain lap. Dulu pakainya kain, nggak ada tisu kayak kita sekarang. Baik. Bihaitsu, dengan sekiranya, kana yasuku, yang memberatkan, alaihi, atasnya, lau ukhidha minhu, jikalau diambil darinya. Fa innahu, maka sesungguhnya dia buka muta'asifan, terus bersedih, alaihi, atasnya, wa mu'adzaban, dan tersiksa bihi, dengannya. Fa in kana mukhiffan, apabila dia ringan, fid dunya, di dalam dunia, salima, dia selamat. Wa huwa, ringan gimana di dunia? Kalau dia itu orangnya ringan, artinya tidak terlalu banyak barang-barang dia punya, salah satu maknanya. Atau barang-barang yang dia punya pun tidak masuk ke dalam hatinya, ada yang udah. Kalau ada kita pakai, kalau nggak ada biasa aja. Nah ini dia salim, selamat, nggak tersiksa ketika meninggal. Tapi kalau dia semua barang dia suka, ini koleksi saya, jangan sampai hilang. Wah, ini dengan kematian itu bakal sedihnya parah. Ya, jangan sampai engkau menyiksa diri sendiri dengan mencintai, menyukai sesuatu yang pasti engkau akan tinggalkan. Ya, bikin capek diri sendiri namanya. Baik. wa huwal ma'na biqaulihim, dan itu makna dengan ucapan mereka. Najal mukhifun, telah beruntung orang-orang yang ringan. Wa in kana muskilan, dan apabila selamat orang-orang yang ringan. Ringan apanya? Itu tadi barangnya dikit-dikit. Ya, sedikit harta bendanya, karena dengan banyaknya harta benda biasanya ada nyangkut di hati. Ya, ada sesuatu di hati. Baik. wa in kana muskilan, dan apabila dia orang yang berat, azuma adzabuhu, maka menjadi berat siksaannya. Wa kama anna hala, dan sebagaimana
bahwa keadaan man yusraku orang yang dicuri minhu darinya dinarun suatu dinar akhafu itu lebih ringan min hali daripada keadaan man yusraku minhu orang yang dicuri minhu darinya asyratu dananir 10 dinar. Fakadzalika dan maka begitu juga halu keadaannya sahibid dirham orang yang punya 1 dirham akhafu itu lebih ringan min hali sahibid dirhamain daripada keadaan orang yang punya 2 dirham. Wa huwal ma'ni bikul Itu yang dimaksud. dan itu yang dimaksud biqauli sallallahu alaihi wasallam sahibud dirham orang yang punya 1 dirham akhafu itu lebih ringan hisabnya min sahibid dirhamain daripada yang punya 2 dirham. Jadi secara umum orang kehilangan 1 dirham. Orang kehilangan 1 juta. Dengan orang yang kehilangan 10 juta. Sama nggak sedihnya? Beda. Yang kehilangan 10 juta lebih sedih. Memang sih tergantung. Ada orang harta kehilangan 100 juta dia biasa-biasa aja hatinya. Walaupun itu semua hartanya. Dia biasa. Itu memang nggak ada di dalam hatinya. Tapi secara normal orang yang punya harta, punya 100 atau punya 10 dirham. Dia kecurian 1 dirham, sedih. Tapi kalau kecuriannya 10 dirham, sedihnya lebih. Nah, begitulah maksudnya bahwa orang yang memiliki harta lebih banyak, maka dia sedihnya juga lebih banyak. Biasanya begitu. Baik. Wa ma min syai'in dan tidaklah dari sesuatu minat dunya daripada dunia yatakhallafu yang dia tinggalkan Yang yatakhallafu anka, dia akan meninggalkanmu. yatakhallafu anka dia akan meninggalkanmu indal mauti ketika kematian illa kecuali wa huwa hasratun 'alaika dia menyesal atasmu. Nah, itu akan menjadi penyesalan atasmu. Wa huwa hasratun 'alaika kecuali itu akan menjadi penyesalan atasmu ba'dal mauti setelah kematian. Fa in syi'ta maka apabila engkau ingin fastaksir maka perbanyaklah. Ya, mau tambah sedih, mau banyak sedih, banyakin aja barang itu. Banyakin koleksi. Nah, banyakin koleksi dunianya. Punya rumah banyakin, punya ini banyakin. Terus aja. Dan itu bakal mati tambah sedih. Kenapa? Tambah banyak koleksi duniawinya, tambah kesedihannya akan jadi lebih parah. Tapi kalau orang mukhif nggak punya uang, nggak punya rumah, enggak. Cuman ini pakai sekedar dia pakai, yang ada meninggal nggak punya apa-apa, ringan. Memang nggak ada, memang bukan punya anak. Nah, ya Allah. Ayo. Wa in syi'ta fastaqlil jikalau kau ingin maka sedikitlah. Fa in istaksarta dan apabila engkau berbanyak falasta mustaksiran maka tidaklah engkau bertambah banyak illa menambah banyak. Ayo. Tidaklah engkau menambah banyak illa minal hasara kecuali daripada penyesalan. Wa in istaqlalta apabila engkau mempersedikit falasta maka tidaklah engkau tukhaffifu meringankan illa an dhahrika kecuali daripada punggungmu. Bebanmu maksudnya kamu beban ini. Wa innama dan sungguhnya tuksirul hayatu banyaknya ular-ular wal aqaribu dan juga kalajengking fi kuburil agniya di dalam kuburan orang-orang kaya alladzina yang mana mereka istahabbul hayata mendahulukan dunia mencintai kehidupan dunia alal akhirah daripada akhirat wa farihu biha dan dia bersenang dengannya wa atma'annu ilaihi dan merasa nyaman dengannya. Nah, kenapa orang kaya yang lebih banyak tersiksa? Ini umuman kan ada orang miskin juga banyak tersiksa, ada. Zalim banyak berbuat maksiat pasti dia tersiksa, tapi banyak kasusnya orang yang kaya yang paling banyak tersiksa di kuburannya. Kenapa? Karena dia orang yang paling banyak punya aset. Karena lebih cinta dia, kecintaan dia terhadap aset duniawinya lebih gede dibandingkan yang nggak punya. Baik. Fahadihi maka inilah maqamatul iman maqam-maqamnya iman fi hayatil qabri pada ular-ular kuburan wa qaribihi dan juga kalajengking-kalajengkingnya fi sa'ir anwa'i adzabihi pada semua macam-macam siksaannya. Ra'a Abu Sa'id al-Kharraj melihat Abu Sa'id al-Kharraj ibnan seorang anak lahu yang dia punya qad mata telah meninggal fil manam di dalam mimpinya. Faqala lahu maka dia berkata kepadanya ya bunayya wahai anakku izni nasihatilah aku. Qala dia berkata la tukhalifillah ta'ala jangan engkau melanggar Allah fima yuridu dari apa yang dia inginkan. Qala Abu Sa'id berkata ya bunayya wahai anakku zidni tambahkanlah nasihat itu. Qala dia berkata ya abati wahai ayahku la tutiku engkau tidak akan mampu. Qala dia berkata kul katakanlah. Qala anak itu berkata la taj'al bainaka jangan kau jadikan antaramu wa bainallahi dan antara Allah qamisan suatu gomis.
Qala, dia berkata, famala bisa tidaklah dia memakai komison suatu gamis salasina sana 30 tahun. Ini orang yang nggak paham berarti dia nggak pakai baju dong. Gimana dong nggak pakai gamis? Jadi Abu Sa'id Al-Kharraz punya anak, meninggal duluan anaknya. Pas dia mimpi, dalam mimpinya ketemu anaknya. Ya bunai, wahai anakku, coba nasihati aku. Beri nasihat kepada ayahmu. Katanya, wahai ayahku, la tukhalifallaha fima yurid. Jangan engkau menentang Allah atas apa yang Allah kehendaki. Allah pengen kejadian sesuatu kepadamu, ikutin aja. Jangan engkau menentang kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan engkau tentang. Akhirnya ente bakal tersiksa, capek. Zidni, tambahin dong nasihat lagi. Katanya, abati ma tastati'. Gak bisa, ya aku. Kau berat. Nasihat anak yang kedua ini bakal lebih berat lagi. Had, gul. Kata dia apa? La taj'al bainaka wa bainallah qamis. Jangan ada antaramu dengan Allah sehelai pakaian pun gak usah punya. Artinya dunia benar-benar yang ditinggalin semua, jangan ada apapun. Akhirnya semenjak itu dia pun gamis. Kalau gamis itu berarti kain yang dijahit dengan bentuk badan kita. Itu gamis. Kalau orang nggak pakai gamis, pakainya apa? Pakainya kain doang, dililit. Kayak orang pakai ihram. Begitu terus hidup. Nggak pernah bikin baju, setelan. Nggak pernah. Pakai bajunya, sarungan, satu lagi di atasnya, cukup. Itu doang yang dia punya. Dan semua harta benda disedikitin, didikitkan. Nggak ada, nggak punya. Karena kalau udah gamis aja nggak punya, apalagi yang lain gitu maksudnya. Artinya, engkau jangan punya apapun daripada harta duniawi biar ente dapat selamat, lebih senang. Hakadha wallahu a'lam. Nanti ada lagi fa in qulta fa sahih min hadhihi al-maqamat ats-tsalatsah. Nah, ini inti pembahasan ini tentang apa? Tentang bagaimana caranya engkau mempercayai tentang siksaan kubur. Ya, tiga level yang beliau sampaikan di sini. Tapi yang pastinya adalah dalam kubur itu ada siksaan. Itu udah pasti. Caranya bagaimana, keadaannya bagaimana, itu yang diperdebatkan atau dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam.